berarti nih Sari Andri Bangka Barat nih potensinya besar. Ada yang cantik, ada yang ganteng. Besar dong potensi. Sebelumnya kami dari Bujang Bangka Barat ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kajari atas undangannya kepada kami. Kami sangat merasa terhormat sekali bisa diundang ke sini untuk bisa berkolaborasi membuat sebuah konten, tentunya tujuannya untuk mengedukasi Bu ya. Sebelumnya terima kasih banyak Bu. Saya Agung Purnama, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Agung Purnama, perwakilan dari Bujang Dayang. Saya alumni Bujang Dayang tahun 2014. Sekaligus saat ini dipercaya teman-teman buat menjadi ketua dari Ikatan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat. Saya hari ini nggak sendiri Bu, saya membawa seorang dayang yang cantik. Silakan Cantika, boleh perkenalkan dirinya. Nama saya Cantika Putri dan saya merupakan alumni dari Bujang Dayang tahun 2014. Nah, kebetulan karena saya masih berada di sini, jadi sering juga ikut berkontribusi bersama alumni-alumni. Ya, sebelumnya terima kasih sudah datang ke Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Sama-sama. Yang mana memang kita ini lagi ingin sekali mengenalkan ke masyarakat masalah hukum. Tapi sebelumnya saya lupa, karena sudah datang, ini kita mau ngasih ada masker. Wah, terima kasih banyak Bu. Diwajibkan. Dan saya juga bukannya nggak pakai masker, tapi kita sudah social distancing. Iya, social distancing. Oke. Jadi ini nanti untuk Bujang Dayang Bangka Barat, semoga bisa berguna. Nah, terus kemudian sebenarnya saya juga mengundang nih ada satu pertanyaan saya. Tahu nggak sih kejaksaan itu apa? Kejaksaan, Agung dulu ya. Boleh. Kalau Agung pribadi yang terlintas ketika mendengar kata kejaksaan tentunya adalah suatu lembaga ataupun badan yang memang berkaitan dengan hukum. Oke. Paling cuma itu buku yang Agung tahu sejauh ini, karena memang Agung nggak ada basic sama sekali di hukum. Paling cuma belajar ketika SMA pada saat itu. Kemudian kuliah juga Agung bukan sarjana hukum. Agung kuliah di jurusan teknik, jadi yang Agung tahu paling hanya sekedar mendengar kata kejaksaan yang terlintas adalah sebuah lembaga yang memang berkaitan sama hukum. Gitu. Kalau Cantika mungkin ada versi yang Kalau saya karena sering bertemu dengan masyarakat, artinya di lingkungan masyarakat akan adanya satu peraturan dan di mana kan ada masalah juga. Nah, jadi saya memang sudah mengaku bahwa kejaksaan itu sebagai lembaga yang mengatur tentang adanya penuntutan seperti itu, ya, di mana penuntutan itu tuh tidak hanya suatu tindakan hanya menuntut saja, tetapi ada proses di mana kita harus tahu dari proses masalah tersebut, bagaimana kejadiannya dan segala macam. Jadi memang yang saya katakan lembaga kejaksaan itu merupakan lembaga yang memang sudah kita ketahui bahwasanya mereka merupakan lembaga yang ada hak untuk memberi aturan di mana sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh negara kita sendiri. Gimana Bu? Ya. Iya, kayaknya udah kompleks banget. Luas banget. Iya. Padahal gampang loh. Gimana? Kejaksaan itu sebenarnya memang sebagai penuntut. Tapi juga tugas kejaksaan yang pertama sekali selain penuntutan, kedua adalah sebagai jaksa pengacara negara. Jadi kita mendampingi ada proyek-proyek kegiatan dari pemerintah pusat, BUMN, BUMD, kita sebagai jaksa pengacara negara itu bisa melakukan pendampingan, memberikan penyuluhan hukum, pendapat hukum, terus juga kita melakukan mediasi. Tapi juga bidang-bidang kejaksaan juga ada banyak kan, ada pembinaan, pengawasan, ada intel, ada pidum, ada pinsus, ada dantur. Luas kalau ngomongin kejaksaan, luas dan dalam bagaikan lautan. Berarti banyak cakupan Bu ya? Banyak cakupan. Nah makanya kan programnya judulnya Kepoin Jaksa. Oh iya, Kepoin Jaksa. Jadi maksudnya Kepoin Jaksa tadi singkatannya apa yo? Kepoin Jaksa apa Bu? Kepoin Jaksa. Tuh kayak kontekan dulu, lupa juga saya. Kepoin Jaksa maksudnya kelola podcast inspiratif jaksa. Kelola podcast inspiratif. Ya, tapi kepo sendiri itu kan bahasa milenial sekarang. Iya. Apa sih kepo tuh kayak pengen tahu? Pengen tahu. Saya malah pengen masyarakat terutama
nih Bujang Gaya Bangka Barat bisa menyampaikan apa sih yang ditanya sama masyarakat, apa sih keponya masyarakat terhadap kejaksaan, terus hukum yang berlaku sekarang itu seperti apa. Nah, ini yang kita mau sampaikan sebagai jaksa supaya masyarakat umum juga sadar dan mengerti hukum itu ada gitu. Jadi kenali hukum tapi jauhi hukuman, ya kan? Kita kenal, maka kalau nggak kenal maka nggak sayang, kan gitu. Makanya kita kenalan dulu nih. Nah, tapi gini Bu, kebanyakan stigma masyarakat sekarang kalau mendengar masalah hukum ataupun kejaksaan pasti mereka stigmanya itu negatif banget, ataupun bahkan seperti sesuatu hal yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Nah, aku pengen coba bertanya kepada Ibu nih karena ini kesempatan langka banget, jadi bisa interaksi langsung. Kira-kira gimana sih Bu dari pihak kejaksaan sendiri terutama untuk mengubah stigma masyarakat tersebut? Dan mungkin Ibu juga bisa memberikan gambaran bahwa kejaksaan dan juga hukum itu merupakan hal-hal yang memang harusnya nggak perlu ditakuti, tapi adalah hal-hal yang justru dikenal dan melekat pada mereka gitu loh. Bisa dijelaskan nggak Bu? Sebenarnya itu sudah dijelaskan sama Presiden Jokowi dalam pertemuan di Sentul sekitar tahun lalu. Jadi di situ ditekankan oleh Pak Presiden bahwa kejaksaan ini sekarang adalah sebagai mitranya dari pemerintah daerah, BUMN, BUMD. Kenapa? Karena sekarang ini yang kita kedepankan adalah tindakan dari preventif, pencegahan. Bukan berarti orang yang korupsi terus kita tidak lanjuti, tapi alangkah baiknya kita memberikan sosialisasi, penerangan seperti ini, sehingga masyarakat tadi mengenali hukum, sayang dengan hukum, dan menjauhi hukuman. Seperti misalnya di Bangka Barat nih, potensinya besar. Ada yang cantik, ada yang ganteng. Kemudian harus dibuka dong kan investasinya. Seperti apa? Supaya potensi-potensi ini bisa berkembang. Kayak misalnya tadi Mas Agung bilang, Mas Agung udah lama jadi bujang dayang dari tahun 2014. Sekarang udah 2020 tahun kan? Selama 6 tahun itu di Bangka Barat apa sih yang terjadi? Apa yang bisa dikembangkan? Nah, kita kejaksaan nggak cuma menegakkan hukum, karena kita aparat penegak hukum, tapi kita juga memberikan legal opinion, pendapat hukum. Nah, terus kalau ada misalnya masyarakat desa, sekarang kan lagi banyak nih bantuan-bantuan tunai. Mereka bingung cara untuk menyalurkannya seperti apa. Silakan datang ke kejaksaan. Kami membuka layanan yang namanya penjualan hukum. Kalau dulu sebelum COVID setiap Sabtu kita buka, tapi sekarang semenjak adanya COVID, ya bisa melalui call center kami, bisa melalui FB, IG, email, juga ada channel YouTube kami di Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Nah, nanti kalau center nanti terakhir aja lah, disebutkan 08 berapa. Karena biar kita juga bisa ceritain lagi. Nah, kemudian ada misalnya masyarakat yang minta perlindungan bantuan hukum. Dia mengetahui adanya suatu tindak pidana. Kemudian mereka melapor ke sini. Setelah mereka melapor, kita tentunya akan memberikan perlindungan bagi yang melaporkan tadi. Wah, ada nih ternyata. Nah, lihat dong. Ini calon jasanya cantik juga. Nggak mau kalah sama Mbak Cantika. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tadi nomor teleponnya jadi ingat ya, sambil nyari biar ingat. Jadi call center kita ada di 0811 1300 7322. Nanti bisa kita ya Instagram YFB sering banget tuh. Jadi nantinya call center itu berguna kalau ada masyarakat yang mengetahui tindak pidana, yang masih bingung mau berbuat seperti apa, terus misalnya mau ngurus surat perizinan, gimana sih tata caranya, bisa nanya langsung, bisa via email, SMS, WhatsApp, mau telepon juga boleh, asal jam kerja. Karena kalau nggak jam kerja, namanya itu iseng. Iya dong, kan jam kerja kita ada. Jadi, nah kalau misalnya teleponnya malam-malam, kan ganggu juga. Berarti kan, nah hukumannya. Iya. Tapi enggak juga, misalnya memang dalam kondisi yang memang situasional, penting malam-malam mau telepon, tidak ada masalah juga. Nanti kita bisa memberikan pencerahan, misalnya dia dalam, jangan sampai ya, tapi dalam keadaan bahaya,
ada orang masukin rumahnya dia, mungkin dia mau telepon polisi, lupa nomornya, ingatnya nomor telepon kejaksaan, nggak apa-apa, nanti kita akan bantu seperti apa nanti yang harus dilakukan. Tadi Ibu juga sempat membahas masalah bantuan hukum Bu ya. Jaksa sebagai perbedaannya sama LBH, lembaga bantuan hukum itu apa? Karena saya sering dengar adanya suatu organisasi ataupun lembaga yang bernama LBH, lembaga bantuan hukum. Nah, bedanya apa Bu sama kejaksaan? Pertanyaan yang bagus. Asik. Kan kepo. Iya. Jadi yang namanya jasa pengacara negara dengan pengacara sudah beda. Kalau kita itu sebagai bantuan hukum untuk negara, misalnya BUMN, BUMD, pemerintah daerah, makanya dibilangnya jasa pengacara negara. Tapi kalau pengacara, dia kan beda lagi. Buat keluarga, orang swasta, pengacara seperti itu, ataupun memang mungkin ada tindak pidana umum yang dilakukan kemudian memerlukan pengacara biasa. Sedangkan JPN itu bertindak untuk negara. Misalnya ada aset Indonesia yang dikuasai orang asing, jasa pengacara yang turun. Atau ada orang Indonesia yang memang terlibat korupsi, kemudian hartanya diasingkan, bukan, hartanya diletakkan di negara lain, misalnya di rekening bank mana, jasa pengacara negara yang turun, seperti itu. Tapi kita bisa memberikan penyuluhan hukum, maksudnya masyarakat datang mau tanya dong, kalau misalnya seperti ini, saya misalnya saya suami saya nih sering nggak pulang, ini itu terus apa gitu, saya jadi nggak enak ngomong keluarga orang. Misal, terus apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa memberikan langkah-langkahnya. Kalau misalnya istrinya itu merasa keberatan dalam waktu 3 bulan berturut-turut tinggalkan semuanya, kan ada di surat buku nikah itu di belakangnya bahwa dia berhak untuk mengajukan. Gimana cara pengajuannya? Anda datang ke kantor pengadilan agama, mengajukan gugatan. Nah, itu tahapan-tahapan memang sudah diatur sama hukum. Ada peraturan, ada undang-undang. Kita sebagai jaksa membantu mensosialisasikan supaya masyarakat paham. Nah, makanya bedanya LBH dengan jaksa pengacara negara sudah jelas. Kita hanya bertindak untuk negara. Tapi ada lagi yang lucu, tambahan nih, biar Mbak Cantika juga tahu. Tadi penjelasannya soal Panama. Di mana negara dan negara berseteru, misalnya antara BUMN, di sini yang atau PT Timah, dengan PLN, ada seteru. Dianggap misalnya PT PLN ini nggak memasok pasokan listrik ke PT Timah, kemudian PT Timah ada kerugian. Mereka berseteru, panggil jaksa pengacara negara. Kita tidak bisa sebagai salah satu jaksa pengacara mereka, tapi kita adalah sebagai mediasi, kita mediator. Mulai lagi kan ceritanya, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya bentuknya jaksa pengacara, nanti biar anak buah saya lah yang jelasin. Kalau saya yang jelasin semua nggak kenal. Kita tuh ada banyak kan tadi bilangnya, kalau di jaksa negeri itu saya sebagai kepala jaksa negeri punya anak buah kepala sub bagian pembinaan yang mengurus internal kejaksaan, kemudian ada kepala seksi intelijen yang mana memang tugasnya adalah lead pamgal, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kemudian ada lagi dari Kastintel Kasbidum, kepala seksi pidana umum, di mana perkara-perkara pidana umum masuk ke bagian bidang pidum. Kemudian setelah Kasbidum kasih Ditsus. Nah ini dokter khusus, makanya Ditsus. Kalau pidum itu dokter umum. Seperti itu kira-kira. Kalau Ditsus itu jadi dia menangani perkara-perkara khusus seperti tindak pidana korupsi, perpajakan, bea cukai. Nah terus ada lagi Kasidatun, Kasih Perdata Tata Usaha Negara, yang tadi jaksa pengacara negara memberikan pendampingan, legal opinion, mediator dan lain sebagainya. Terus yang terakhir kasih BB, bukan kasih BB sih sebenarnya, ada panjangannya. Kasih barang bukti dan apa itu? Saya jadi lupa ya. Rampasan. Oh ya itu, mohon maaf. Ya oke. Kasih barang bukti dan rampasan ya. Nah, dan itu termasuk seksi yang lumayan baru di kejaksaan. Baru ada sekitar beberapa tahun lah gitu. Sedangkan kalau yang lain-lain jaksa pengacara negara itu udah lama. Nah nanti bisa dikepoin tuh kasih ke subbabinnya, gitu kan? Jadi nggak ngepoin kajarnya doang, kepoin semuanya. Gitu. Mereka tuh masih
membedakan antara kejaksaan sama peradilan, di mana mereka tuh menganggap antara kejaksaan dan peradilan sama-sama hukum gitu. Padahal kan kejaksaan sama peradilan itu beda tugasnya. Yang mungkin berbeda seperti apa? Oke, kalau gitu saya jelasin panjang. Pertanyaannya panjang, penjelasan juga panjang loh tadi ya. Kejaksaan. Jadi gini, kita ngambil contoh masalah pidana umum. Sehari-hari dalam bertugas, dalam bekerja, dalam berkehidupan tentunya kita bersinggungan dengan masyarakat. Nah, ada kemudian terjadi suatu tindak pidana, misalnya pencopetan, copet handphone. Oke, misalnya dari kapal, dari baju kalian, kesini contoh ada copet. Nah, dari situ kemudian korban melapor ke polisi. Polisi membuat yang namanya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan, kirim ke kejaksaan. Setelah itu kejaksaan nanti menunggu berkasnya seperti apa. Nah, polisi tuh yang bikin berkasnya, dia menyidik, dia cari tersangka dan setelah itu sampai barang buktinya. Sesudah berkas itu dikirim ke kami, ada namanya tahap 1. Tahap 1 itu adalah mempelajari berkas. Kejaksaan setelah tahap 1 kemudian ada tahap 2. Tahap 2 adalah penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Setelah itu polisi pada saat tahap 2 itu sebenarnya tahap 1 itu ada P18 dan P19. Jadi sudah berkasnya lengkap apa belum? Kalau sudah lengkap P21 baru tahap 2. Nah, dari situ kemudian tahap 2 baru jaksa melimpahkan ke pengadilan. Nah, di situ bedanya. Jadi jaksa menuntut, kalau pengadilan itu memutus. Setelah tadi kita limpahkan ke persidangan, kemudian kita bersidang. Ada pemanggilan saksi, pemeriksaan barang bukti dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita memberikan penuntutan. Penuntutannya itu tergantung dari tolak ukur, terus juga memakai hati nurani, terus juga perbuatannya seperti apa. Setelah penuntutan, kemudian baru pengadilan hakim memutuskan orang ini diputus berapa. Kalau misalnya putusannya berbeda dengan tuntutan, jaksa biasanya itu banding. Nah, sesudah banding nanti ada jawaban dari banding itu, kemudian bisa lagi nanti kasasi. Nah, kalau banding dan kasasi itu udah tingkatnya udah jauh, sudah ke bukan pengadilan negeri lagi, nanti naik ke pengadilan tinggi, nanti naik ke Mahkamah Agung. Nah, disitulah makanya bedanya kejaksaan dengan pengadilan. Bisa dibahas sama Pak Kasipudin dan Pak Kasipudin. Siap. Terus nih, kita udah panjang lebar nih membahas masalah kejaksaan dan lain-lain. Mungkin Ibu pribadi pengen tanya ke ibunya, hal apa sih yang membuat ibu jadi ingin menjadi seorang jaksa? Maksudnya, apakah memang sudah cita-cita ibu dari kecil, atau memang ada faktor-faktor lain yang mungkin nantinya bisa dibagikan sama kita buat dijadikan sebagai motivasi atau inspirasi? Oke, pada prinsipnya saya ingin jadi jaksa itu pertama karena saya ini pertanyaan sponsor ya. Kebetulan alhamdulillah ibu saya adalah jaksa agung muda pertama perempuan di Indonesia, dan beliau memegang jabatan 3 jabatan sekaligus di jaksa agung muda yang mana pria pun belum pernah. Jadi selain beliau itu jaksa agung muda pertama perempuan dan memegang 3 jabatannya itu Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara, kemudian menjadi PLT Jaksa Agung Muda Pidana Umum, dan mendapat SK sebagai Jaksa Agung Muda Pembinaan. Saya udah bingung ya, orang tua saya 3 jamnya, saya jam tangan aja nggak pakai, jadi agak susah. Karena kalau dari kita jaksa, tenang, jam sudah di tangan. Tapi yang penting saya ingat, kalau sudah waktunya jam makan siang, jangan sampai telat. Ini sedikit aja intermezzo. Jadi saya lihat ada suatu kebanggaan di diri saya bahwa perempuan bisa berbuat selayaknya laki-laki, walaupun memang kodrat kita tetap harus di bawah laki-laki. Disitulah kemudian saya ingin membuktikan bahwa dia perempuan nggak semudah itu, nggak gampang. Kita bisa membuktikan bahwa kita juga bisa bekerja, kita juga bisa berkarya, tidak melupakan keluarga juga. Karena saya lihat ibu saya perjuangannya cukup berat, dan saya pun sebagai anaknya sekarang beban juga gitu, karena biar bagaimana nama besar orang tua wajib kita jaga, seperti itu. Jadi inspirasi saya adalah memang saya melihat orang tua saya, ibu saya, dan kebetulan almarhum bapak saya itu dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi memang di keluarga saya masalah hukum itu sudah kita kenal, tapi kita nggak mau dihukum. Terus Bu, saya mau sedikit Bu, bagaimana dengan
anak dari ibu sendiri? Apakah ibu mewajibkan untuk anak-anak ibu untuk mengikuti jejak dari ibu dan juga orang tua ibu? Atau memang ibu memberikan kebebasan? Kebetulan anak saya itu karena sekarang sudah zaman milenial, saya tidak bisa memaksakan kita. Saya tanya, mau sekolah dihukum nggak? Enggak, saya nggak mau dihukum. Kenapa? Takut lagi. Bercanda. Tapi enggak, saya berikan kebebasan supaya apa yang diinginkan dia tahu. Tapi tetap saya bilang bahwa hukum itu ada dari sejak lahir sampai meninggal. Malah meninggal pun kita masih mengenal hukuman yang lain. Jadi saya ingatkan anak saya apapun yang dilakukan.